Dokter Tifa atau kita menyebutnya Tifa saja karena memang gelar dokternya pun masih diperdebatkan. Ada yang menyebutkan itu gelarnya adalah palsu. Oke, kita simpan dulu gelar dokternya yang diindikasi palsu. Kita bahas yang memang kali ini Dokter Tifa diperiksa oleh polisi. Waduh, ini benar-benar sangat-sangat menggembirakan bagi kita semua mengingat pihak-pihak ini termasuk Roy Suryo, Tifa, Rismon, dan lain-lain memang sangat kencang suaranya ketika membahas indikasi dan tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Bahkan mereka seakan-akan merasa diri paling benar, terutama ketika menilai ijazah Pak Jokowi, mereka meyakini ijazah tersebut palsu. Padahal UGM sudah mengkonfirmasi bahwasanya ijazah tersebut adalah ijazah asli dan UGM mengkonfirmasi bahwa Pak Jokowi lulusan alumni dari universitas tersebut. Bahkan kalau kita mengingat sejak Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat itu pernah ada Pak Jokowi peristiwanya datang ke UGM dan menemui dosen pembimbingnya. Sebenarnya bukti-bukti yang tadi saya katakan sudah cukup untuk membalas statement mereka dan sudah tidak ada polemik lagi terkait tudingan ijazah palsu. Namun kan mereka bicaranya lain lagi. Mereka seolah-olah terus menuduh Pak Jokowi dan ketika Pak Jokowi mengambil langkah hukum, mereka justru menyalahkan polisi dengan mengatakan bahwa bekerjanya tidak sesuai kepentingan rakyat, bekerjanya tidak sesuai prosedur. Namun mereka dengan semena-mena polisi itu mengatakan polisi bahwasanya bekerja untuk kepentingan Pak Jokowi. Ini kan tidak benar. Mereka menggugat Pak Jokowi, menuding Pak Jokowi memakai ijazah palsu. Pak Jokowi membuktikan, Pak Jokowi memberikan data yang relevan. Mereka tidak percaya. UGM mereka tidak percaya. Kemudian Pak Jokowi apalagi UGM saja yang mengeluarkan ijazah tersebut mereka tidak percayai dan malah akan menuntut kampus tersebut. Serta kali ini ada keterangan dari mereka di sela-sela pemeriksaan Dokter Tifa. Kita tidak masih menunggu informasi apakah langsung ditahan atau justru mendapatkan vonis yang lebih berat. Karena memang ini menuduh seseorang memalsukan dokumen itu ada pidananya rekan-rekan. Langsung kita simak keterangan dari mereka terlebih dahulu. Ini bekerja bukan atas dasar Terdengar dulu kepentingan saja, negara, penting. kepentingan rakyat, dan kepentingan kebenaran, Ya, ya, tetapi bekerja untuk kepentingan Joko Widodo. Itu satu hal. Yang kedua, kita ingatkan juga bahwa batuk dulu. proses dulu yang digugat itu buktikan bahwa ijazahnya itu memang benar asli, dan kalau memang tidak maka ini harus menjadi tugas polisi untuk Ya, memproses ada itu dulu. Ragun Harun Jangan ada. melakukan kriminalisasi Nah, ya kan. kepada teman-teman kami, ya, terutama Mas Roy, Bu Aduh, Tifa, iya, Pak iya. Rizal, Mas Rismon, bukan Mas tapi Lae ya, Lae Rismon, dan juga Bu Kurnia. Ya. Ini harus dibuktikan dulu. Kita Dan dengar yang saja terlebih berikutnya dahulu. saya juga ingin ingatkan, kalau sampai ini terjadi mengulang kasus Gus Nur dan Bambang Tri, maka polisi sudah melanggar konstitusi, melanggar HAM, dan sebaliknya juga kita ingin supaya teman-teman kita itu diperlakukan seperti seharusnya mengikuti pro justisia, ya. Saya kira ini harus dijalankan. Dan yang terakhir, saya berharap Pak Prabowo itu sekarang jadi presiden. Nah, kan Jadi jangan Prabowo biarkan sekarang. polisi bertindak mengikuti keinginan Joko Widodo yang sudah melakukan kriminalisasi terhadap 2 orang yang saya kira statusnya masih dihukum 6 tahun. Ya, memang sudah lepas sementara tapi belum tuntas. PB ya. Ya, ini saya kira jangan diulang, jangan dibiarkan seperti ini, dan ini adalah tugas Pak Prabowo. Ingat, Anda tanggal 20 Oktober itu sudah bersumpah. Ya, salah satunya itu akan menjalankan fungsi presiden, tugas presiden itu sebenar-benarnya, seadil-adilnya, jangan justru ikut di bawah kendali Joko Widodo. Waduh, Karena nggak kalau benar, hal nggak itu benar. yang terjadi, maka kita sangat menyayangkan Anda sebetulnya, Siapa ya, yang Pak Prabowo dikendalikan? itu
akan Nggak hanya ada menjadi presiden. proksi, ya, menjalankan fungsi Joko Widodo 3 periode, dan kita tidak mau itu. Ya, Nggak. buktikan bahwa polisi ada di bawah kendali Anda. Jangan mengikuti agenda dari Prabowo untuk nanti Jokowi untuk nanti menangkap teman-teman kami tadi. Saya kira itu Takut mungkin. Makasih. Langsung ditangkap, Bang Bung. Refli mungkin ya, biar efektif. Maaf. Oh, ini nih panutan mereka keluar Pegang aja, rekan-rekan. pegang aja. Dengerin dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Caras. Aduh, Jadi banyak emak-emak kawan-kawan juga semua, ternyata nih. ada 3 kasus yang sedang berproses saat ini. Waduh, Pertama adalah yang saya hitung berdasarkan yang sudah berproses ya. Yang lainnya seperti pengaduan dan lain sebagainya belum saya hitung. Pertama adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Dr. Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta. Itu satu. Yang kedua adalah laporan TPUA yang diwakili oleh Profesor Egy Sujana yang sudah dilaporkan tanggal 9 Desember 2024 dan baru diproses setelah Joko Widodo melaporkan lapor balik lah, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga adalah laporan pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu menurut Joko Widodo. Nah, kalau menurut aturan yang ada ya, Perma nomor 1 1956 sebagaimana sering kita bahas juga, seharusnya yang harus diselesaikan itu adalah yang terkait dengan apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Apakah Jokowi mendapatkan ijazah dengan prosedur yang benar atau tidak. Nah, itu sesungguhnya bisa dipastikan di peradilan perdatanya di Pengadilan Negeri Surakarta, itu perbuatan melawan hukum. Persoalannya adalah sepertinya Jokowi menghindar dari peradilan tersebut. Padahal dia mengatakan akan menghadirkan ijazahnya kalau seandainya diperintahkan oleh pengadilan. Sebenarnya videonya masih panjang, tapi saya tidak tahan menontonnya rekan-rekan. Oke, kita simpulkan saja sebagian ya. Keterangan-keterangan dari mereka tadi menyinggung-nyinggung Pak Prabowo melaksanakan kepentingan Pak Jokowi, kemudian menyinggung kepolisian yang bekerja di bawah kendali Jokowi. Waduh, ini fitnahan apa lagi nih rekan-rekan? Masa iya? Kan mereka melakukan tudingan, Pak Jokowi melakukan gugatan balik, ijazahnya terbukti asli, ya wajar mereka kena pasal dan tadi sudah disinggung-singgung, jangan menangkap. Lah, kalau tidak salah ngapain ditangkap, Bung? Begitu kan konsepnya rekan-rekan. Jadi kita lihat, kita simak dari pemaparan mereka ini kok kebanyakan fitnah, kebanyakan berbicara melebar ke sana kemari. Padahal ini masalah sangat-sangat ringan. Saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Bagaimana ringannya, Min? Gimana nih cara pembuktiannya? Kok bisa Anda katakan ringan? Jadi begini, ini kan yang diperkarakan adalah ijazah. Mereka menyangka ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya gampang saja untuk membuktikan. Tanya kampus yang mengeluarkan ijazah tersebut. Apakah ini benar alumni dari kampus ini? Apakah tidak? Nah, kan UGM mengeluarkan konferensi pers bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu 1000% asli rekan-rekan. Dan UGM mengkonfirmasi berulang kali karena kasus ini pun memang kasus yang berulang kali digaungkan, serta ini seolah kasus yang klasik. Maka dari itu Pak Jokowi mengambil langkah hukum agar tidak terjadi polemik di kemudian hari. Cukup inilah yang terakhir, polemik tudingan ijazah palsu, karena saya kasihannya jadi mereka digugat balik dan ya masuk penjara rekan-rekan karena menuduh seseorang melakukan pemalsuan dokumen rekan-rekan. Karena kan pada dasarnya itu UGM sudah mengkonfirmasi sah, kemudian bukti skripsi Pak Jokowi ada, kemudian tempat KKM-nya ada, dokumentasinya ada, dan dosen pembimbingnya ada. Meskipun pada saat ini digugat ya, saya benar-benar sangat miris ketika mendengar dosen pembimbing Pak Jokowi digugat. Kemudian Refli Harun memberikan statement bahwasanya kesana kemari mengatakan bahwa apakah caranya fair atau tidak mendapatkan ijazah. Ya jelas fair lah, karena kan UGM mengeluarkan, kemudian Pak Jokowi menerima. Karena begini rekan-rekan, seseorang dinyatakan lulus
mendapatkan gelar S1 tentunya setelah melalui beberapa proses dan tahapan yang memang diberlakukan oleh lembaga pendidikan tersebut. Nah, Pak Jokowi kini mendapat nih ijazahnya terbukti asli. Berarti Pak Jokowi telah melakukan tahapan-tahapan tersebut, rekan-rekan. Sepertinya dan sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi soal ijazah Pak Jokowi karena UGM yang mengeluarkannya saja sudah menyatakan ini asli. Nah, kroco-kroco yang berbicara yang membuat gaduh ini tahu apa? Mereka tanpa data yang jelas berkata ini palsu. Ini kan sangat miris, rekan-rekan. Jadinya begini, masyarakat dibuat gaduh, kita pun sangat-sangat dibuat terheran-heran melihat kelakuan mereka. Maka dari itu mereka langsung di roasting oleh Opung Parbelak. Langsung kita simak, rekan-rekan. Si Opung udah gak enak perasaan kami ini. Gak enak gimana? Udah. Kau mau baca puisi kan, Pung? Dari mana kalian tahu? Udahlah, kalau udah kayak gitu topi kau pakai sama kacamata Krisdayanti, udah pasti kau mau baca puisi. Nggak sekarang, nantinya. Hepot kali kalian. Nantilah dulu puisimu itu, Pung, berita dulu baca. Oke, tapi janji ya, dengarkan kalian aku nanti baca puisi. Kalau puisi ini serius ini sekarang ini. Tapi berita dulu. Oke, berita terbaru ya. Jadi Opung Parbelak baru saja baca sebuah berita. Berita hari ini mengatakan bahwasanya besok tanggal berapa besok ya? Ya, besok tanggal 15 Mei 2025 hari Kamis ya, Dr. Tipa, Roy Suryo dan juga Rismon akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Tepuk tangan. Pasti mereka sekarang itu udah gak sabar. Udah gak sabar ya kan? Pasti harap-harap cemas. Sama kayak anak-anak kalau misalnya mau pengumuman ranking 1, ranking 2, ranking 3 di sekolah. Dapat ranking gak aku ya? Kurasa sama persis apa yang dirasakan anak-anak mau ngambil rapot, ya kayak gitu juga dia leme orang ini. Aduh. Ya, selamat ya Dokter Tipa. Ya, jadi aku akan bacakan dulu beritanya ya. Jadi biar jangan hoax gitu loh ya. Ini dia dari Harian Warta Kota. Ya, kita baca dulu ya. Judulnya ini judul Datang dengan Cinta, Dr. Tipa ajak pendukungnya hadiri pemeriksaan ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Apa katanya itu? Datang dengan cinta. Tipa ajak pendukungnya untuk hadiri pemeriksaan di Metro Jaya. Kena mental, bos. Kenapa kau? Kena mental kau, down kau. Down kau, kita lihat aja. Ada nggak berani datang ke ke Polda Metro Jaya? Kalaupun ada, paling keluarga dekat. Tapi kalau contohnya cuma tim Hori katanya, biar aja lah, mati aja lah kau situ. Aduh ya. Jadi besok hari Kamis kita akan melihat bagaimana kepolisian melakukan pemeriksaan. Ya, kita harapkan profesionalitas dari kepolisian ya Pak. Ingat ya Pak ya, yang kami sampaikan ya, bahwasanya Pak dalam menjalankan sebuah tugas Pak, Bapak harus ingat bahwa Bapak bekerja untuk rakyat, ya kan? Jadi ini Pak, semuanya ini meresahkan rakyat ini Pak. Jadi udah tau lah Bapak tindakan apa yang tepat sama orang ini. Ngajak-ngajak pendukung si Tipa. Alah, cengeng. Banyak kali gaya. Kalau kemarin paling ngotot, kami ini ada ilmuwan, kami ini saintifik.
kita baca lagi beritanya ya. Itu dia. Apa dia dibilang? Dr. Tifa, Resuryo dan Rismon sianipar, pakai sianipar pula ini. Janganlah dibilang sianiparnya Bapak. Dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 15 bulan Mei 2025. Ketiganya akan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mudah-mudahan mereka ingat dengan nama Joko Widodo ini ya. Terkait hal tersebut, Dr. Tifa menyampaikan akan menjawab panggilan penyidik. Dirinya pun akan mengungkapkan akan membawa sejumlah bukti. Bukti apa? Ijazah asli sama Bapak Jokowi. Bukti apa mau gue bawa? Bukti apa? Bukti dari media sosial. Udah jelas-jelas yang megang buktinya Bapak Joko Widodo. Kau pula ngaku nggak bawa bukti. Sejumlah pula itu. Kalah Pak. Banyak kali gayamu. Kita baca dulu, menarik ini, menarik. Hal itu disampaikan Dr. Tifa lewat status Twitter atau X miliknya @Dr. Tifa pada Rabu 14 bulan Mei 2025. Besok dia dipanggil polisi ya kan, dilakukan pemeriksaan. Sekarang bikin status dia. Bikin status dia. Cie, galau nih ya. Ya, cemana kayak gitu ya kan. Besok mau dilakukan pemeriksaan, sekarang bikin status dia. Masih kepikiran juga bikin status dia ya kan. Bikin status nanti lah Wak, selesai pemeriksaan. Kalau sekarang apa gunanya? Dalam postingannya, awalnya Dr. Tifa menyampaikan pernyataannya soal ijazah Jokowi yang palsu itu senyatanya berdasarkan keilmuan yang dimilikinya. Sebentar dulu. Ya, menyatakan ijazah Bapak Joko Widodo palsu sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Kau dokter apa? Dokter apa? Kok bisa kok terawang gitu Bapak Joko Widodo itu tidak memegang ijazah asli? Next, apalagi diketahui adanya kejanggalan ketidakcocokan data. Ketidakcocokan data itu kan kalian yang bikin. Sumitro karena ada soe sama su, kalian bilang ketidakcocokan data. Itu kan cuma beda ejaan. Sumitro, Soemitro dibaca tetap Sumitro. Cahyadi, TJAHYADI, Cahyadi dibaca apa? Cahyadi juga. Kesalahan. Ketidakcocokan data. Next. Kami menjalankan tugas kami sebagai ilmuwan, menggunakan ilmu dalam ranah yang kami punya untuk menegaskan kebenaran dengan ilmu yang kami miliki sebagai tugas dari Allah kepada semua ilmuwan. Tulis Dr. Tifa pada hari Rabu 14 bulan 5 2025. Kok bawa nama Allah kau? Allah itu tidak pernah memberikan ilmu kepada umatnya kalau tujuannya negatif. Sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ilmu untuk tujuan yang positif, bukan negatif, bukan menuding-nuding ijazah seorang Bapak Joko Widodo. Ada aja kau. Next ya, naluri intuisi dan sifat alami yang dimiliki oleh ilmuwan menjadikan setiap ilmuwan peka dan waspada terhadap hal yang ganjil, kesan yang tidak presisi, situasi yang tidak tepat, data yang tidak cocok, dan kesenjangan antara ruang waktu, orang, peristiwa, teks dan konteksnya jelasnya ya. Coba perhatikan dulu ya. Naluri, intuisi dan sifat alami. Sekarang begini ya. Bicara naluri bisa salah. Bicara intuisi bisa salah. Bicara perasaan bisa salah. Jadi apa yang tidak bisa salah? Yang tidak bisa salah data. Tidak bisa salah itu fakta. Keilmuan yang kami miliki, keilmuan apa? Kalau serius masih nyambung lah, ini keilmuanmu.
Lanjut, dan seketika setiap hal tersebut di atas ada, maka tugas ilmuwan katanya untuk menduga, menghipotesis, menelaah, meneliti, menganalisis, mensintesis, memetasintesis, mengelaborasi, mengobservasi, mengkomparasi semua data sehingga menghasilkan sebuah simpulan. Banyak kali nih, hipotesis, menelaah, meneliti, menganalisis, mensintesis, fotosintesis, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, elaborasi, prostitusi. Enggak lah, enggak ada prostitusi, enggak ada. Kita tambah-tambahnya itu. Ya, jadi itu dia. Ya, banyak kali gaya kawan ini. Ya, kadang orang ini gitu, ya kan, dimasukkan istilah-istilah yang nggak tahu orang awam biar nampak hebat. Apa yang saya Dr. Tifa, Dr. Suryo, Dr. Rismon, Sianipar lakukan adalah menjalankan tugas kami sebagai ilmuwan dan pekerjaan kami masih cukup jauh, ungkap Dr. Tifa. Jadi menjalankan tugas. Jadi tugas orang ini cuma ngecek mana ijazah orang yang asli dan palsu. Dokter Tifa, kau itu dokter. Nggak urusanmu memeriksa ijazah orang asli atau palsu. Aduh, pensiunan. Next, ya. Kepada siapa kami lakukan semua ini? Ya, kepada Tuhan. Kepada kebenaran, kepada bangsa dan negara, kepada rakyat, kepada seluruh umat manusia, tegasnya. Coba, untuk siapa ini kami lakukan kepada Tuhan? Mulut kau jaga, jangan ajak-ajak nama Tuhan di sini, nggak boleh itu, ya. Kau peralat nama Tuhanmu, sementara Tuhanmu juga nggak kenal sama kau. Kok bisa kayak gitu, Bung? Mana pernah Tuhan itu kenal sama orang-orang brengsek?